Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Diskusi ini merupakan program akhir pekan RKN dan kali ini kita mengangkat topik yang lagi hangat saat ini, yaitu data pribadi yang bocor lagi. Nah, isu ini sangat seksi saat ini karena kita semua sekarang ini sudah masuk di era baru, di era digital, dan semua serba internet. Nah, justru dalam era yang baru ini ternyata urusan kebocoran data pribadi itu menjadi masalah serius dan ini menjadi ancaman. Nah, baru-baru ini kita sudah mengalami beberapa kali kebobolan data pribadi dan ini menjadi hangat. Kebetulan juga saat ini sebetulnya pemerintah dan DPR itu juga sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Apakah rancangan undang-undang ini nanti akan menjawab persoalan kebocoran seperti ini dan persoalan-persoalan lainnya? Itu nanti kita bahas dalam diskusi. Untuk membahas tema yang menarik ini, itu sudah hadir bersama kami di studio. Ada 3 narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama Mas Bobi Rizaldi dari Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar. Kebetulan beliau ini salah satu perumus di rancangan undang-undang PDP. Jadi apa isi jeroan dari RUU ini nanti bisa diceritakan Mas Bobi. Lalu kemudian ada pakar keamanan cyber. Ini sekarang sudah ada nih keamanan cyber. Jadi mereka yang paling tahu nih urusan cyber. Ini Mas Wahyudi Jafar. Apa kabar Mas? Baik Mas. Lalu kemudian ada pakar media digital, Dr. Agus Sudibyo. Mas Agus, apa kabar? Baik. Ya, ini senang sekali bisa berjumpa sore ini dalam topik yang menarik ini. Dan ini membahas isu ini kita sudah 2 kali. Soal kebocoran data pribadi. Kenapa kami mengangkat lagi saat ini? Karena baru saja kita mengalami kebocoran lagi, tapi konon ini dilakukan oleh seorang hacker. Gitu. Yeah. Dan ini sebetulnya kan bukan fenomena khas Indonesia. Ya, saya kira ini fenomena global. Negara yang sudah canggih sekalipun juga mengalami hal yang serupa. Nah, saya ingin ke ini dulu, ingin ke Mas Wahyu dulu deh. Ini fenomena yang terakhir ini di mana hacker menjebol data pribadi itu sebetulnya dari sisi ini keamanan cyber itu gimana sih Mas? Ya, ini kan sebenarnya satu peristiwa atau insiden yang berulang ya. Jadi kan semenjak pandemi COVID-19 itu kan ada beberapa kali kasus kebocoran data pribadi, dan dari berbagai dugaan itu kan dikatakan bahwa kebocoran itu terjadi karena peretasan, karena hacking. Cuma yang jadi persoalan adalah dari berbagai kasus yang terjadi sepanjang 2020, 2021, 2022 itu tidak pernah ada proses investigasi untuk kemudian menentukan kebocorannya ini karena apa? Karena human error dari si pengendali datanya, dari si pemroses datanya, atau memang karena ada serangan dari luar dalam bentuk peretasan yang kemudian berakibat pada kebocoran data. Jadi misalnya kalau kita identifikasi sebelum kebocoran data registrasi SIM card, sebelum kebocoran data KPU, itu kan ada kebocoran data Mabes Polri. Itu kan peretasan juga. Harus kita ingat tahun lalu. Lalu kemudian ada kebocoran data KPAI. Itu kan juga dari peretasan. BSSN sendiri itu pernah diretas. Untung BSSN nggak ngelola data pribadi, sehingga kemudian ya hasilnya cuma websitenya diretas, tapi kemudian tidak bisa mendisclosure data. Tapi kemudian juga misalnya Setnek itu kan juga diretas, Pertamina juga diretas gitu kan, dan kemudian ada beberapa kebocoran. Nah, cuma tadi hanya dikatakan ada dugaan peretasan, tidak pernah ada proses investigasi untuk kemudian menentukan bahwa betul diretas dan kemudian peretasnya siapa dan kemudian motifnya apa bisa diketahui. Kalau sekarang kan kita hanya menduga-duga nih, ini ada motif politik,
ada motif semata-mata ekonomi, mencari keuntungan gitu dengan menjual beli data, atau kemudian eksistensi saja. Ini orang gaya-gayaan gitu kan, masuk pengen terkenal dan pengen seterusnya coba-coba gitu aja kan. gitu ya. Nah ini kan karena tadi kembali lagi tidak pernah ada proses investigasi yang tuntas, yang akuntabel, jadi ya terus-menerus berulang. Kebetulan hari ini datanya itu lebih besar ya, datasetnya itu lebih besar. Yang kedua adalah yang diungkap, yang didoxing ini data-data pejabat publik. Kalau sebelumnya kan mungkin orang bawah gitu kan, ada beberapa perwira Polri yang waktu itu didoxing juga dari data-data yang di disclosures. Nah hari ini kebetulan ada menteri, ada dirjen, ada segala macam politisi itu di doxing ke publik, sehingga kemudian sorotannya juga lebih besar. Meskipun lagi-lagi sebenarnya dalam konteks hari ini ketika data-data publik dari pejabat publik itu diungkap, ini juga ada satu perdebatan ya, di mana kemudian sebagian data pribadi dari pejabat publik itu kan sebenarnya informasi publik ya. Karena kan publik juga ingin mengetahui dan dia punya akses atas data-data tersebut. Jadi orang-orang ini kan bisa dikualifikasikan sebagai istilahnya people with public interest. Orang ini mendapat interest yang besar dari publik. Jadi sebagian data pribadinya itu sudah menjadi bagian dari data publik sebenarnya gitu kan. Dia siapa, alamatnya di mana, lalu kemudian LHKPN-nya berapa, itu sudah bisa diketahui gitu kan kira-kira. Cuma ya karena tadi kita belum punya satu tata kelola yang baik, ekosistem yang baik, sehingga kemudian ya penanganannya juga kurang optimal gitu. Oh, nah tapi memang begini, di era digital seperti ini, di dunia cyber itu memang ada yang data yang dirahasiakan. Konon katanya di era seperti ini nggak ada lagi data yang dirahasiakan. Nah ini yang harus kita pastikan dulu. Jadi konsep perlindungan data pribadi itu berbeda dengan konsep kerahasiaan data. Ini satu hal ya. Meskipun salah satu prinsip perlindungan data pribadi itu kan integritas dan kerahasiaan. Tapi kita sedang tidak bicara tentang kerahasiaan. Kita bicara tentang bagaimana subjek data kita ya sebagai warga negara gitu kan, subjek data ini bisa mengontrol data pribadi kita gitu kan. Oleh siapapun data pribadi itu diproses, dimanapun data pribadi itu diproses gitu kan. Karena data itu kan melekat pada diri kita. Dan data itu akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang diri kita sampai kapanpun gitu kan. Itulah kemudian hari ini definisi tentang kedaulatan data sovereignty itu kan dimaknai sebagai self determination dari subjek data untuk bisa mengontrol, menguasai data pribadinya gitu kan. Data itu tidak bisa diperjualbelikan gitu kan, karena data itu melekat sepanjang hidup pada si subjek data tadi gitu kan. Nah itu konsepnya sebenarnya. Nah kerahasiaan itu hanya satu aspek dalam konteks penerapan sistem keamanan ketika data itu diproses oleh pengendali data gitu kan. Jadi salah satu kewajiban dari pengendali data itu kan menerapkan sistem keamanan yang kuat. Cara menerapkan sistem keamanan yang kuat itu adalah dengan misalnya pseudonimitas dalam pemrosesan, anonimisasi dalam pemrosesan, dienkripsi ketika disimpan. Itu yang kemudian sebenarnya dalam konteks institusi pemerintah seperti Kominfo ataupun kemudian kementerian lain itu sudah ada aturannya. Ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Di situ detail bagaimana sih seharusnya audit keamanan dilakukan dan seterusnya gitu kan. Nah, kebocoran ini membuktikan bahwa aturan yang sudah diciptakan sendiri oleh pemerintah yaitu belum diterapkan dengan konsisten pada Oh gitu ya. Nah, ini Mas Bobi, ini sudah ada aturan paling tidak. Tetapi kelihatannya pemerintah gagap gitu merespon persoalan kebocoran data yang belakangan ini terjadi. Itu sebetulnya gimana? Apa yang terjadi di antara pemerintah ini sehingga mereka kelihatan gagap gitu dan sekarang saling lempar tanggung jawab. Begitu. Oke, terima kasih Om Sebas. Jadi utamanya tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyudi, betul itu sudah ada 2018 itu udah ada SPBE. Tahun 2017-nya itu sudah ada Perpres mengenai pembentukan BSSN. Yang 3 bulan setelahnya ada juga Perpres bulan Juni pembentukan Deputi 6 BIN mengenai intelijen cyber. Nah ini diperkuat lagi di tahun 2020 itu ada RPJMN untuk pembuatan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Yang dilanjutkan tahun 2021 ada lagi Perpres mengenai BSN yang menguatkan bahwa peran BSSN adalah koordinator pengamanan cyber pemerintah. Nah, jadi kita bahas dulu dari sisi payung hukum. Ya, betul. Payung hukumnya ada. Tapi roadmap CSIRT itu baru mau dibikin tahun 2023. Jadi ini kebetulan disrupsi karena lebih cepat. Nah, namanya yang tadi sampaikan Mas Wahyudi,
Kalau peretasan itu ya memang peretasan namanya juga, kalau dia minta izin itu bukan peretas, namanya pengakses. Jadi peretas itu udah pasti kriminal. Nah, kegagapan ini memang salah satunya kalau undang-undang PDP itu kan hanya mengatur si PSE-nya, si perusahaan pengendali datanya, si pemrosesornya untuk memiliki perangkat-perangkat yang mampu memenuhi hak warga negara untuk melindungi data. Dan PSE ini kan bisa pihak swasta, bisa pemerintah juga. Ya, tetapi itu dari sisi PSE-nya, jadi kewajiban dia sebagai lembaga. Tetapi dalam konteks negara memang harusnya ada namanya Undang-Undang Keamanan Cyber. Karena kalau Undang-Undang Keamanan Cyber ini ada satu lembaga yang dalam hal ini baru dituangkan dalam Perpres, bentuknya koordinatif, bahwa keamanan cyber di lembaga negara yang sekitar 1.500 kementerian lembaga dan macam-macam itu harus ada negara. Kalau platform kan itu lain lagi. Itu udah kriminal, cyber crime itu di kepolisian. Kalau internasional nanti udah ada lagi lembaga yang ada di dalam PDP ini. Nah, Undang-Undang Keamanan Cyber ini alhamdulillah sampai hari ini belum masuk, dibikin aja belum. Dan ini memang seperti ada keengganan karena kan cyber itu ada di macam-macam, ada cyber crime, ada cyber defense, ada cyber intelligence, ada cyber anti terorisme, macam-macam. Nah, ini yang membuat koordinasi di bawah BSSN ini sekarang baru dimulai untuk dilakukan. Nah, seperti yang baru-baru ini, yang peretasan, kami di parlemen kan tidak bisa berspekulasi. Pemerintahnya bilang datanya biasa-biasa saja tuh yang diretas. Tapi kalau ada pengamat bilang ini bukan biasa-biasa, ini gila, ini kalau diintegrasikan ini bisa bahaya. Nah, karena kita masih bingung, tapi kan kita paling tidak memastikan ada instrumen negara yang menangani ini. Jadi di DPR kita membuat panja kebocoran data yang mengkonfrontir yang katanya bilang biasa-biasa saja yang diretas dengan yang bilang ini udah hampir game over ini kalau mau diretas. Nah, itu di situ akan kita konfrontir sehingga paling tidak kita bisa tergambar seberapa gawat, seberapa urgent atau masih sesuai dengan roadmap pembangunan infrastruktur pengamanan cyber untuk lembaga publik. Tapi ini sudah dipanggil gitu. Oleh DPR belum? Panjanya baru bikin. Ya gara-gara si Mas Biorka inilah. Kalau nggak ada Mas Biorka ini ya nggak ada panjangnya. Nah, saya ke Mas Agus dulu. Mas, ini dari identifikasi atau paling tidak dari informasi yang berkembang selama ini kebocoran sebetulnya lebih karena diretas atau lebih karena kebocoran dari penyelenggara, katakanlah PSE misalnya kayak begitu? Ya, itu saya ingat ketika Komite Hukum Senat Amerika itu mengadili Mark Zuckerberg dalam kasus Cambridge Analytica, itu cukup panjang debatnya, perdebatannya itu. Jadi ini sebenarnya yang terjadi itu kebocoran data di pengendali data atau pembobolan data oleh para hacker dan semacamnya. Itu di sana itu dua hal yang dibedakan gitu ya. Kalau itu kebocoran data, sebenarnya yang pertama-tama harus di-exercise secara hukum, dipersalahkan adalah pengendali datanya. Gitu. Nah, di Indonesia itu kan langsung lompat kan? Kita kan langsung bicara tentang Mas Biorka terus kan? Itu terus yang kita bicarakan. Diskursus tentang ini bocornya di mana dan kenapa lembaga-lembaga atau perusahaan ini nggak bisa melindungi, itu harus di-exercise, dipersoalkan lebih banyak menurut saya. Karena sebenarnya masalahnya di sana kan. Kalau saja para pengendali data ini itu bisa menjaga keamanan, kan tidak bocor gitu ya, tidak bobol gitu. Tapi apa bisa dijaga memang? Nah, ini persoalan yang berikutnya itu. Jadi saya berpikir begini, kalau lembaga seperti Facebook, Google saja tidak bisa melindungi keamanan data penggunanya, apalagi yang abal-abal gitu. Apalagi lembaga di Indonesia yang dalam konteks
mengelola data itu menggunakan vendor-vendor asing juga gitu ya. Vendor, saya nggak tahu apakah ada vendor nasional, tapi itu vendor asing, dan menurut saya kapasitas mereka dalam mengelola data user, konsumen itu ya tidak lebih baik daripada Google dan Facebook. Google, Facebook saja selalu mengalami kesulitan di situ. Jadi ini persoalan yang menurut saya niscaya akan terus terjadi. Tetapi itu tadi menurut saya kita jangan terlalu fokus pada siapa yang membobol gitu loh. Tetapi para pengendali data ini yang harus kita persoalkan, kenapa mereka tidak bisa menjamin keamanan data user, konsumen, warga, dan lain-lain. Yang kedua saya lihat, ini unik ya, posisi pemerintah itu di sini kan in between ini, antara dia pengendali data, gitu kan, atau dia regulator. Ini kan posisi yang in between, dan itu makanya kalau kita lihat, saya lihat sikap pemerintah menghadapi kasus ini itu ambigu banget gitu ya. Karena apa ya? Dia itu harus, dia sebagai eksekutif ya. Dia yang harus membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan, tapi di saat yang sama dia korban gitu. Jadi posisinya itu korban atau pelaku? Nah, saya nggak tahu, itu nggak punya data. Tapi yang kalau korban kan jelas gitu ya. Ternyata pemerintah bisa jadi pelaku juga. Dalam arti paling tidak pelaku sebagai pengendali data yang tidak bisa melindungi data user publik itu jelas gitu. Dan yang kedua saya ingin merespon tadi, kenapa pemerintah tidak menginvestigasi macam-macam tadi ya. Kalau saya lihat begini, ini kan persoalan teknologi gitu ya. Persoalan teknologi harus diselesaikan dengan teknologi juga. Pertanyaannya, kita punya nggak teknologinya itu? Perangkat untuk itu. Dan saya kira itu problemnya, karena bahkan pemerintah Amerika Serikat pun itu kesulitan sekali untuk menemukan teknologi menangkal problem-problem seperti ini gitu. Jadi pertanyaannya, kita punya teknologinya nggak? Dan kalau punya, kita bisa tahu nggak cara menggunakan teknologi itu? Jadi yang bisa menemukan hacker ya hacker juga, iya kan? Jadi, oke, saya ke Mas Wahyu dulu. Mas, itu tadi, kalau sekelas Google dan Facebook aja, datanya bisa dijebol, begitu. Apalagi penyelenggara yang lain gitu. Nah, menurut sampean memang seberapa bisa sih lembaga-lembaga seperti itu, katakanlah penyelenggara PSE misalnya, itu bisa melindungi datanya? Atau memang pada dasarnya memang data itu nggak bisa dilindungi? Ya, jadi sebenarnya kalau dalam konteks inovasi teknologi itu kan juga berlaku prinsip di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi di atas hacker masih ada hacker gitu kan. Nah, itu yang kemudian Undang-Undang PDP ini kan pada dasarnya ingin menekankan bahwa standar yang minimal istilahnya itu harus diterapkan dulu gitu kan. Makanya kan salah satu kewajiban dari pengendali dan pemroses data itu kan menerapkan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesannya gitu kan, untuk kemudian memastikan pelaksanaan prinsip integritas dan kerahasiaan. Kenapa ada prinsip integritas dan kerahasiaan? Karena dia satu ingin mencapai tujuan dari keamanan siber itu sendiri, confidentiality. Yang kedua adalah integritas dari data yang mereka proses. Yang ketiga adalah availability, ketersediaan dari data yang mereka proses gitu kan. Nah, dengan kemudian beberapa tujuan itu, dengan penerapan sistem keamanan yang kuat, maka dia harus mengaplikasikan ke dalam beberapa langkah-langkah teknis, mulai dari audit keamanan secara berkala, penerapan sejumlah standar keamanan termasuk ISO 27001, lalu kemudian penyediaan data protection officers dan kemudian cyber security officers, lalu kemudian yang lain melakukan perekaman pemrosesan data gitu kan secara rigid untuk bisa diketahui log dan seterusnya, sehingga kemudian minimal itu sudah dilakukan semua. Nah, persoalan bahwa kemudian ada tindakan peretasan yang menjebol sistem itu tadi berlaku di atas langit masih ada langit gitu kan. Secanggih apapun teknologis yang hire oleh si perusahaan, kalau kemudian ada pihak lain yang mungkin lebih canggih dari si teknologis itu, ya akan tetap jebol. Tetapi nanti akan berkaitan dengan penerapan sanksi nih. Oke, ketika dilakukan proses investigasi, kamu sudah melakukan langkah ABC atau belum gitu kan. Kalau langkah ABC yang dasar itu tidak dilakukan, maka sanksinya akan tinggi. Tapi kalau kemudian langkah ABC itu sudah dilakukan semua dan kemudian ternyata tetap jebol, ya ada hitung-hitungan lah, ada proses bahwa
Oke, semua standar sudah kamu terapkan, persoalan bahwa ini jebol itu kan soal kemampuan gitu kan, tidak bisa mengatasi serangan yang begitu besar tadi gitu kan. Oke, jadi mesti ada standar. Jadi saya kira itu jadi bahan untuk melakukan evaluasi ya. Betul. Nah, itu yang kemudian hari ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan hari ini kenapa terjadi seperti sekarang kan karena tidak ada nih aturan yang jelas. Ada PP 71 2019, ada kemudian Permenkominfo nomor 20 tahun 2016. Tapi kan levelnya cuma PP, levelnya cuma kemudian Permenkominfo gitu kan. Yang kemudian mungkin yang menganggap ya hanya PSE elektronik yang harus mendaftar ke Kominfo. Sementara kemudian sektor yang lain belum tentu mengikuti maunya Kominfo gitu kan. Atau bahkan PSE publik ya menganggap kan PP 71 2019 meskipun judulnya PP, apalagi kemudian Permenkominfo itu kan urusannya Kominfo. Saya sebagai Kementerian A Kesehatan misalnya, ngapain saya ngikutin PP 71, ngapain saya ngikutin Permenkominfo 20 2016 itu kan, saya punya aturan sendiri kok gitu kan. Kalau misalnya ngikutin kasus data e-hack misalnya kemarin ya, Peduli Lindungi dan seterusnya itu kan tadi jebol di vendor gitu kan. Vendornya harusnya melakukan langkah-langkah pemrosesan itu kan atas perintah dari pengendali. Pengendalinya itu adalah Kementerian Kesehatan, tapi kemudian tanpa perintah dari pengendali, si vendor ini melakukan pemrosesan sendiri. Nah, akhirnya kemudian bocor. Gitu Oh, gitu. Saya sedikit saja, Mas. Ya. Maaf ya, Mas ya. Sebelum ke Waktu di Dewan Pers itu kami beberapa kali menangani kasus doxing terhadap wartawan. Gitu ya, kasus doxing ke wartawan diadukan ke Dewan Pers sehingga Dewan Pers harus berkoordinasi dengan lembaga yang sangat tinggi di negeri ini. lembaga yang sangat tinggi itu apa? Pokoknya itu tinggi sekali lah gitu. Nah, kita berkoordinasi dengan mereka bagaimana menangani doxing, bullying terhadap wartawan gitu. Dan kami kaget sekali karena bahkan apa itu doxing dan bullying pun mereka nggak paham. Gitu. Bayangin, kita berharap ini lembaga ini bisa menginvestigasi, menemukan. Oh, maksudnya lembaga yang diminta itu? Iya, itu pun apa doxing itu, Mas? Gitu pertanyaannya. Coba. Jadi selain ini ya, menurut saya selain mungkin problemnya itu Sumber daya, kapasitas. Sumber daya, bahkan knowledge, pengetahuan pun terhadap hal-hal yang muncul dalam konteks perkembangan komputer science secara praktis ini pun itu aparat-aparat kita itu mungkin juga problem betul. Kalau mereka levelnya pada knowledge, apalagi kita berharap mereka bisa lebih jauh lagi menangani kasus ini gitu. Sorry. Oke. Ini semakin menarik. Nah, saya ke Mas Bobi dulu. Mas, tadi kita bicara soal kebocoran, bicara soal pembobolan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan sudah terjadi berapa kali. Kalau terjadi seperti itu, kita ini mesti bertanya ke siapa? Ya kan? Supaya ini jelas urusannya. Kalau saya lihat sekarang ini kan ini masih nggak jelas nih. Jadi gimana sebetulnya? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan Perpres 28 tahun 2021, memang BSSN itulah koordinator pengamanan cyber. Nah, kalau ada peretasan data publik di lembaga milik publik atau lembaga negara, memang yang bertanggung jawab itu adalah BSSN. Oh. Jadi di situ memang sudah dijelaskan yang merupakan penguatan termasuk juga leading sektor dalam pembangunan yang CSIRT itu yang computer security. Jadi sekarang ini orang semua kan bertanyanya ke Kominfo. Ini salah alamat nih berarti. Kalau di Kominfo itu ya, jadi memang leading sektornya adalah BSSN. Sebenarnya kalau mau ditanyakan itu kemana mereka mesti mengadu, ya kalau nanti ada lembaganya, lembaga pengawas data pribadi, lembaga inilah yang akan menangkap aduan dari masyarakat yang nantinya akan menginvestigasi si lembaga mana yang tadi bocor atau diretas itu, apakah mereka sudah menerapkan standar-standar, apakah sudah ISO 27001, apakah punya SSL, apakah ada kewajiban ganti password. Itulah nanti standar yang akan diatur oleh lembaga ini untuk diwajibkan PSE ini mengikuti. Oh gitu. Kalau sekarang dengan PP yang ada itu, bahwa pendaftaran PSE dengan PP 71 yang itu sifatnya himbauan, tolong ya amankan data kami. Tapi kalau besok
kalau Nggak bisa. lu nggak pakai standarnya, nih ada Standarnya sanksinya. mesti gini. Ada pidananya, ada sanksi administratifnya. Kalau dengan PP tadi itu betul. Tolong ya diamankan data kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dan itu standar itu dicek di awal atau ketika terjadi baru dilihat. Ini kamu tidak memenuhi standar nih. Nah, kalau dengan adanya undang-undang ini yang ada masa transisi 2 tahun, itu adalah ya sekarang sebelumnya udah harus artinya dalam waktu transisi ini harus memenuhi standar yang tadi betul disampaikan. apa standarnya itu seperti di industri pers, seperti di industri penyiaran, bahwa norma-norma yang akan dibuat menjadi standar itu adalah menerima masukan masyarakat dan juga dari industrinya juga. Karena kan industri ini memiliki kewajiban memenuhi hak si warga. Wah, ini soal standar. Ini saya ke ini dulu, Mas Wahyu dulu. Ini soal standar. Ini kalau standar, saya bayangkan kalau standar untuk Google dengan standar yang UMKM. orang yang baru yang UMKM itu sama, itu gimana dong? Nah ini yang sebenarnya waktu pembahasan itu sempat menjadi isu di Komisi 1 di Panja ya, terkait dengan gradasi penerapan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau terhadap pengendali dan pemproses data. Tapi sayangnya sampai undang-undang ini selesai di Komisi 1, kita tidak menemukan tuh gradasi itu gitu kan. Jadi kalau membaca undang-undang, Anda mau baru bikin startup gitu kan, modalnya cuma 50 juta dengan Google yang sudah triliunan dolar, ya akan sama kewajibannya gitu kan. Tapi mungkin itu nanti bisa disiasati di level peraturan pemerintah dalam konteks turunan penerapan kewajiban pengendali dan pemproses data gitu kan. Ini yang nggak boleh lewat gitu kan, karena kemudian menjadi sangat sulit bagi UMKM misalnya atau bagi startup yang baru memulai untuk bisa berkompetisi dengan Google, dengan Meta, dengan yang lain-lain yang atau bahkan dengan Gojek lah di Indonesia aja gitu kan, yang sudah memiliki resources cukup besar bahkan misalnya untuk menyediakan data protection officers dan seterusnya itu kan. Termasuk kemudian kalau kita belajar dari negara lain, bahkan di dalam EU General Data Protection Regulation itu ada gradasi itu. Jadi misalnya untuk perusahaan kelas bawah dia hanya punya kewajiban ABC, lalu kemudian yang kelas menengah ABCD, yang kelas tinggi itu ABCDE gitu kan. Misalnya yang wajib memiliki data protection officers itu hanya yang karyawannya lebih dari 350 orang. Itu eksplisit diatur di dalam regulasinya. Nah, di sini kan belum. Nah, ini yang nanti perlu didiskusikan lebih jauh gitu kan. Nah, yang lain sebenarnya yang harus kita ingat bahwa undang-undang ini itu kan berlaku bagi sektor publik dan privat. Jadi ini tidak untuk swasta saja, tapi pemerintah, termasuk pemerintah daerah juga harus tunduk pada aturan ini gitu kan. Sekarang juga sebenarnya sama, PP 71 2019 maupun Permen Kominfo 20 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu juga berlaku mengikat bagi swasta dan pemerintah. Tapi sayangnya tadi lagi-lagi karena seksionalismenya kuat, sektoralismenya kuat, jadi kesannya ya itu hanya untuk swasta aja. Kominfo juga nekennya cuma ke swasta, nggak pernah nekan ke kementerian lain gitu kan. Padahal itu juga berlaku bagi PSE publik gitu kan. Padahal kalau punya pemerintah kalau dicek ini parah-parah nih. Nah itu yang misalnya dalam konteks terjadi kebocoran. Permen Kominfo 20 2016 itu sudah ngatur loh terkait misalnya kapan harus memberikan notifikasi. Di situ kan dikatakan maksimal 14 hari setelah terjadinya insiden si penyelenggara sistem elektronik harus memberikan notifikasi kepada subjek data. Kita nggak pernah loh dapat notifikasi. Saya cuma dapat notifikasi itu sekali waktu Tokopedia. Data saya bocor gitu kan. Oh gitu. Lalu kemudian di Permen Kominfo itu diatur 1 bulan setelah mendapatkan notifikasi, Anda bisa melakukan pengaduan kepada Kominfo untuk melakukan proses mediasi. Saya minta ganti kerugian gitu kan. Nah, ya cuma itu saja gitu kan. Tetapi kan kemudian lagi-lagi BPJS Kesehatan berapa? 279 juta bahkan katanya gitu kan. Lalu kemudian kemarin 1,3 miliar data registrasi SIM card. Kita nggak ada notifikasi apa-apa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mau dibawa ke pengadilan menggunakan mekanisme pasal 26 Undang-Undang ITE, di situ dikatakan bahwa bisa melakukan gugatan perdata, pembuktiannya juga susah. Betul-betul, gitu. kita ini korban atau bukan gitu ya, nggak ketahuan. Nah, Mas Agus, sebelum ngomong yang lain, saya ini mau tanya soal Biorka yang kita singgung terus-menerus ini. Sudah hampir seminggu ya, Biorka. Konon katanya sudah ditangkap beberapa orang. Biorkanya banyak. Ya, jadi berarti kalau begitu Biorkanya banyak dong. Itu gimana itu? Iya, ya kita nggak tahu ya itu sebenarnya Biorka itu Biorka yang mana gitu. Jadi dan betul Biorka atau bukan gitu? Ya artinya kalau polisi menangkap Biorka itu kan kayaknya ya itu
itu adalah upaya untuk menenangkan publik dulu gitu loh. Ini tersangkanya sudah ditangkap gitu. Tapi yang harus kita antisipasi itu bukan satu langkah untuk menemukan solusi yang kita butuhkan gitu ya. Menurut saya solusi yang kita butuhkan adalah identifikasi betul ini sebenarnya bocornya itu di lembaga mana dan kenapa itu bocor, hal-hal teknis, hal-hal teknologi atau regulasi mana yang lemah sehingga biar ada pembelajaran gitu. Karena kalau saya lihat sebenarnya kebocoran data dengan berbagai konsekuensinya ya, bullying, hacking itu, saya yakin itu akan terus terjadi gitu ya. Karena bangsa kita ini bangsa yang sangat bermurah hati untuk membagikan data itu. Jadi Mas Agus ini belum yakin ini bocor atau dijebol nih? Ya karena belum ada, saya kira dua-duanya gitu ya. Artinya begini loh, kalau orang bisa menjebol data di sebuah institusi, di sebuah perusahaan, itu pasti kan ada dua variabel ya. Kemampuan teknologis dari si pembobol untuk membobol dan kelemahan dari sisi pengendali data dalam mengendalikan datanya. Meskipun misalnya terbukti bahwa ini ada orang yang membobol, bukan berarti pengendali data itu nggak salah loh. Dia tetap salah. Dia kan nggak bisa berarti kan dia nggak bisa melindungi data konsumen, user ataupun publiknya ini gitu. Jadi tetap ada kontribusi dari bahwa sistem pengendali data yang dimiliki oleh pengendali data itu tidak cukup prominent untuk melindungi data itu. Itu. Tetapi menurut saya itu ya, jadi satu, kita itu bangsa yang paling bermurah hati untuk membagikan data gitu ya. Baik kepada platform, baik kepada pemilik berbagai aplikasi perbankan, aplikasi e-money dan lain-lain, maupun kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks IHAK dan macam-macam gitu. NIK, nomor handphone, macam-macam kita bagikan. Kita itu sangat-sangat bermurah hati, tetapi kenapa kita bermurah hati? Karena mungkin masyarakat tidak paham konsekuensinya apa. Pada level itu menurut saya khawatir PDP itu nanti akan menjadi pemadam kebakaran di tanah yang gersang, di mana kebakaran itu titik ini bakar, dikendalikan titik ini. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah gerakan membangun mentalitas baru di masyarakat terkait dengan data itu. Itu harus paralel itu dengan upaya pemadam kebakaran tadi. Itu. Ya, Mas Bobi, ini saya kembali lagi ke Biorka tadi. Ini DPR Komisi 1 apakah sudah sudah menanyakan ke Kominfo atau ke BSSN atau ke pihak kepolisian sebetulnya yang mereka tangkap ini siapa? Betul ke Biorka atau Biorka-Biorkaan gitu dari tangkap ini? Ya betul, karena ada soal mengenai Biorka inilah di Komisi 1 kita membentuk panja kebocoran data. Kita masih belum berani ngomong panja peretasan data karena ya itu antara waktu di hari pertama sampai hari keberapa aja bilang tidak ada yang diretas gitu. Nah ini kan baru perkembangan, jadi kita ingin memastikan bahwa hal itu memang ada atau tidak. Nah selanjutnya memang ini sebenarnya roadmapnya itu sudah ada. Kita membentuk Perpres, ada BSSN, kita membangun CISRT, kita akan membangun Pusat Data Nasional atau PDN. Itu ada Perpresnya, yaitu Perpres 19 tahun 2019, yaitu satu data nasional. Karena pemerintah memerlukan data nasional ini untuk siapa yang bisa diberikan subsidi energi, siapa yang bisa diberikan subsidi pangan, subsidi pupuk. Itu kan sekarang data TDKS dengan data lain macam-macam kan berbeda. Sedangkan kalau kita mau pakai data peduli lindungi untuk mengisi Pertalite, itu ada undang-undangnya juga bahwa data pribadi itu tidak boleh dipergunakan di luar peruntukannya. Nah ini akan sangat kompleks sehingga nantinya memang kita perlu satu kebijakan payung hukum yang integratif. Nah salah satunya untuk hal ini tidak terjadi lagi di lembaga pemerintah, ini kita memang masih perlu satu legislation gap lagi yang namanya
Undang-Undang Keamanan Cyber. Karena Undang-Undang Keamanan Cyber itu adalah memprotek data pribadi yang merupakan modal negara. Bukan komersial di platform-platform, itu kan diatur PDP aja cukup. Tapi keamanan cyber itu kan ini masih data yang urusan data NIK dan segala macam. Tapi nanti kalau data yang seperti data PLN bocor, data mengenai transmisi energi atau data-data yang sifatnya rahasia negara, nah inilah kita perlunya undang-undang keamanan cyber. Jadi masih ada legislation gap. Jadi sampai sekarang ini belum jelas nih Bjorka ini sebetulnya ya. Ya Bjorkanya ini Mas atau Mbak aja kita juga belum tahu juga. Saya ke Mas Wahyu nih sebagai pakar keamanan cyber. Sebetulnya ini dari lembaga yang resmi belum ada Mas yang berani mengatakan bahwa Bjorka ini betul ada atau tidak. Ini yang sudah ada ditangkap juga nggak jelas, dilepas lagi, dan dari identitas atau biodata yang ditangkap dan dilepas ini tidak cukup meyakinkan bahwa ini Bjorka gitu. Yeah. Tapi di kalangan teman-teman sebetulnya siapa Bjorka ini sebetulnya? Atau betul tidak ada Bjorka ini? Ya, kalau saya sih mendukung pernyataan Mas Agus tadi ya, bahwa ya kita sebenarnya arahnya adalah yang diinvestigasi dulu adalah si pengendali datanya. Ini data ini dari mana gitu kan. Jadi kalau dari karakteristik datanya, dari log datanya, ini karakternya adalah data yang diproses oleh institusi mana itu dulu gitu kan. Nah, kalau dari karakter datanya menurut Mas Wahyu ini dari mana nih mereka ini kan bisa data dapatkan? ini kan sudah ini ya, data setnya itu ini gabungan sebenarnya kan. Karena kan yang mau dicari kan itu bagaimana kemudian kombinasi antar data untuk kemudian bisa membuka memprofil sesuatu dan seterusnya itu kan. Nah, dari situ kemudian setelah diketahui karakter datanya, log datanya, baru kemudian akan diidentifikasi kok ini bisa keluar dari tempat pemrosesan ini gitu kan, dari sistem pemrosesan ini, itu karena apa gitu kan. Apakah karena tadi betul ada peretasan, atau kemudian ya memang tadi kembali lagi human error di dalam pemrosesan itu. Jadi kan begini, sepanjang pandemi COVID-19 ini kan banyak orang yang bawa pulang laptop kantor. Bawa pulang laptop kantor, dia mungkin menggunakan koneksi yang nggak secure gitu kan. Harusnya dia hanya bisa dibuka dalam IP statis di kantornya, tiba-tiba dia menggunakan IP dynamic yang ada di rumahnya dan seterusnya, kemudian diterobos dan seterusnya itu kan. Tapi kan ini nggak pernah kemudian tadi kembali lagi diinvestigasi secara betul gitu kan. Apa penyebabnya gitu kan. Jadi dari banyak survei termasuk yang dilakukan misalnya oleh IT governance atau kemudian oleh Kaspersky sendiri, faktor terbesar kebocoran data pribadi itu human error. Bukan karena sistemnya, karena human error gitu kan. Human error itu kemudian menciptakan lubang yang memberikan ruang bagi pihak luar untuk kemudian masuk gitu kan. Nah itu dulu yang harus dicari, bukan kemudian mencari siapa sih Bjorkanya ini. Bjorka ini kan cuma membuka data disclosures gitu kan. Kita kan tidak pernah tahu bahwa apakah betul dia itu memang mendapatkan data dari pengendali data tertentu gitu kan. Ini kan kesannya bahwa ini bukan sedang mencari peretas pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah, mencari broker data, ini mencari penjual data. Ini kan istilahnya kayak dia jualan gitu kan, datanya keluar. Jadi, dan seterusnya itu. Tapi kan. Hari ini kita belum bisa menemukan sumber datanya ini mana gitu. Nah itu dia, karena tidak ada yang melakukan investigasi dengan tepat gitu kan. Jadi kan gini ya, sebenarnya kalau bicara soal PP 71 2019, tadi kembali lagi saya bicara Permenkominfo 20 2016, hari ini existing regulation hari ini yang bertindak sebagai otoritas perlindungan data itu kan Kominfo. BSSN itu posisinya adalah sebagai koordinator keamanan siber, termasuk memastikan sistem keamanan siber dari seluruh institusi pemerintah. Itulah kenapa kemudian Perpres 95 2018 turunannya adalah peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang apa implementasi dari Perpres, yang itu isinya adalah detail teknis tentang langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan oleh institusi pemerintah terkait dengan sistem elektronik yang mereka kelola. Persoalannya adalah ini BSSN sudah sempat datang ke tiap-tiap kementerian atau belum mengecek kira-kira security sistemnya itu kayak apa gitu kan. Jangan-jangan belum gitu kan. Nah ini yang kemudian lagi-lagi karena pemerintah menangani pemerintah sendiri, ketika akan melakukan proses investigasi juga maju mundur. Bisa nggak sih saya investigasi kementerian ini gitu kan sama-sama kementerian gitu kan. Bisa nggak sih, apalagi kan kemudian BSSN kan seringkali begini, ini gara-gara sektoralisme tadi ya. BSSN ini kan hanya satu lembaga yang dibentuk menggunakan Perpres. Jadi seringkali ego soal
saya kan dibentuk undang-undang, kamu kan cuma perpres gitu kan. Ngapain kamu datang minta koordinasi dengan saya dan kemudian mengundang saya koordinasi? Saya nggak mau, saya levelnya lebih tinggi dari Anda gitu kan. Itu kan lumrah di Indonesia begitu kan. Itulah kenapa kemudian ya mungkin institusi keamanan siber baru akan bisa diakui dan bisa melakukan koordinasi ya apa tadi kalau misalnya ada undang-undang keamanan siber. Jadi sepanjang ya bahwa hari ini BSSN hanya diatur menggunakan perpres, meskipun secara hukum administrasi negara bahwa ketika BSSN meminta koordinasi Anda harus datang, fakta politiknya tidak gitu kan. Jadi ini jadi masih ini. Jadi kita ini masih sebetulnya ini masih antah berantah ini persoalan itu. Nah, pertanyaan ke Mas Bobinya, dengan rancangan undang-undang yang sedang dibahas, apakah sudah cukup menjawab persoalan yang kita bahas dari tadi? Karena kalau saya lihat dari diskusi kita ini, itu nggak bisa ketemu nih ujungnya di mana, ya kan? Jadi masalahnya nih masih banyak sekali gitu. Boro-boro kita menangkap biorkanya. Jadi dari mekanismenya aja masih kacau balau. Nah, undang-undang ini bisa menjawab nggak, Mas? Kalau ini disahkan? Ya paling tidak dari sisi PSE-nya atau perusahaan pengendalinya, dari pengendali sistem elektroniknya itu memiliki standar pengamanan atau tidak. Nah, disitulah nanti kan ketahuan apakah memang bila mana terjadi peretasan di PSE. Kan ini kan kita ini meributkan, betul yang disampaikan Mas Wahyudi tadi, orang jual data